Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu amalan yang kita laksanakan di bulan Rajab ini adalah kita melaksanakan puasa sunnah. Karena puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah termasuk bulan Rajab ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada hamba-hambanya yang dia tadi itu sering merasakan lapar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering di dalam hadisnya untuk memuji orang-orang yang merasa lapar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya baginda Rasul bersabda, "Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsyi, fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah, wa innahu laisa min 'amalin ahabba ila Allah min ju'in wa 'atsyin." Nabi menyatakan, jahidu anfusakum, berusahalah terhadap diri-diri kamu sekalian. Dengan cara apa kita berusaha? Di antaranya bil ju'i wal 'atsyi, dengan yang namanya lapar dan haus. Fa innal ajra, maka sesungguhnya pahala fi dzalika, di dalam haus dan lapar karena Allah, ka ajril mujahidi fi sabilillah, seperti pahala orang yang berjihad di jalannya Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya, laisa min amalin, tidak ada dari satu amalan, ahabba ilallah, yang lebih dicintai di sisi Allah, min ju'in wa 'atsyin, daripada lapar, daripada haus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulu malakutus samawati wal ardi mimma abadnahu. Dikatakan bahwasannya malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang membawa kasih sayang, baik malaikat langit atau malaikat bumi, tidak akan masuk, tidak akan memberikan bantuan, tidak akan mendoakan seseorang yang memenuhi perutnya dalam keadaan kenyang. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qila ya Rasulullah, ayyun nasi afdalu?" Sahabat tanya, "Ya Rasul, manusia bagaimana yang paling afdal? Manusia bagaimana yang paling utama ya Rasul?" Qala, apa katanya Nabi? Nabi bersabda, "Man galla agluhu wa dihkuhu wa radiya bima yasturu auratahu." Orang yang paling mulia, orang yang paling memiliki kemuliaan, yaitu seseorang yang paling sedikit makannya, yang paling sedikit tertawa terbahak-bahaknya, dan dia ridho dengan pakaian yang tidak terlalu mewah untuk menutupi auratnya. Tidak menggunakan pakaian kecuali untuk menutup aurat, bukan untuk tujuan berbangga-banggaan atau yang lainnya. Nabi juga menyatakan, Sayyidul a'mal al-ju' wa dhillun nafsi libasus suf. Nabi menyatakan, pemimpinnya, agar orang ini mampu untuk ibadah kepada Allah, berbagai ibadah, berbagai kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Nabi? Al-ju', dalam keadaan lapar. Karena orang dalam keadaan lapar akan mudah diarahkan menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dalam keadaan lapar akan dalam keadaan malas, capek untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menyatakan Sayyidul a'mal al-ju', pemimpinnya dari amal-amal perbuatan, agar kita mampu ibadah sempurna kepada Allah, agar mampu untuk istiqomah Al-Quran, agar mampu istiqomah untuk membaca zikir dan wirid, yaitu dengan al-ju', dengan perasaan lapar. Wa dhillun nafsi libasus suf, sedangkan cara
untuk menjinakkan hawa nafsu, untuk menghancurkan hawa nafsu, yaitu menggunakan pakaian yang biasa. Jangan glamor, jangan untuk bermegah-megahan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Albisu as-sufa wa kulu min ansafil butuni fa innahu juz'um minan nubuwah." Nabi menyatakan, "Albisu as-suf," gunakan pakaian yang biasa, jangan glamor, jangan yang kaosnya saja seharga jutaan. La, jangan. Biasa, yang normal. Gunakan pakaian yang biasa. Kemudian katanya Nabi, "Wakulu fi ansafil butun." Dan makanlah kamu memenuhi hanya separuh dari lambung kita. Jangan dipenuhi lambung kita dengan makanan. Maka dua sifat ini, memakai pakaian yang tidak glamor, makan yang tidak kenyang. Apa sabda Nabi? Fa innahu juz'um minan nubuwah. Maka sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari kenabian. Merupakan bagian maksudnya dari sifat-sifat kenabian. Nabi juga menyatakan, al-fikru nisful ibadati wa qillatul ta'ami hiya al-ibadah. Nabi menyatakan al-fikru nisful ibadati, pemikiran, mikir. Maaf, jangan biarkan otak kita kosong. Jangan biarkan kita ini menghayal yang macam-macam. Mikir tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Atau kalau bahasanya yang tengah mempelajari ilmu agama seorang santri misalnya, bagaimana caranya untuk menghafalkan itu pelajaran. Mikir. Jangan biarkan diri kita kosong. Al-fikru, pemikiran, tidak mengosongkan pikiran kita. Katanya Nabi, nisful ibadah, itu merupakan separuh dari ibadah. Wa qillatut ta'am, dan menyedikitkan dalam makanan, tidak membanyakkan dalam makanan. Hiya, itu katanya Nabi, al-ibadatu, itu merupakan ibadah. Belum lagi kalau diniati dengan puasa, maka akan semakin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalukum indallah sabirukum ju'a." Katanya beliau Sayyidina Hasan, afdalukum, yang paling afdal di antara kamu sekalian, indallah, di sisi Allah, sabirukum ju'a, yang paling sabar untuk menahan lapar. Yang tidak menyebabkan lapar itu berbuat perbuatan yang diharamkan. Dia sabar, dia tidak mau mengambil, jangankan yang haram, yang syubhat dia tidak mau. Maka itulah orang yang afdal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketahui hadirin, ketika seseorang tadi itu menyedikitkan makan, lebih-lebih kalau diniatkan puasa. Puasa ini katanya Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu akan mendapatkan kesehatan. Tidak perlu macam-macam hadirin. Tidak perlu diet model ini, diet model itu, olahraga ini, kebanyakan. Ikut resepnya Nabi. Apa katanya Nabi? Singkat Nabi nyampaikan. Sumu tasihu. Mau puasa, mau menahan makan dan minum. Tidak satu hari penuh, 2 hari enggak, bukan. Mulai subuh sampai maghrib. Niatkan untuk Allah. Apa hasilnya, natijanya? Tasihu, kamu sehat. Maaf. Kalaupun ada penyakit yang ada dalam diri kita, semoga dijaga oleh Allah. Kalaupun ada, maka dengan puasa akan meredam penyakit tadi itu, bahkan menghilangkan. Ketahui hadirin, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah perbuat ketika melihat orang-orang yang lapar karena Allah. Innallaha la yubahil malaikata
biman qalla ta'am biman qalla ta'muhu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan di hadapan para malaikat biman qalla ta'muhu, kepada seseorang yang sedikit makannya fid dunya, dalam kehidupan dunia. Yaqulu, Allah menyatakan kepada para malaikat, unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku, katanya Allah. Ibtalaituhu bit-ta'am wasyarab fid dunya fatarakahuma. Aku memberikan makanan, aku memberikan minuman di dunia, fatarakahuma, maka dia sering meninggalkan makan dan minum untuk ibadah berupa puasa tersebut. Maka apa katanya Allah? Isyhadu ya malaikati, saksikan kamu sekalian, wahai para malaikatku, ma min aklatin yad'aha illa abdaltuhu biha darajatum fid dunya, darajatin fid dunya fil jannah. Tidaklah hambaku ini meninggalkan satu cuil makanan, ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, illa abdaltuhu, kecuali aku akan mengganti hal tersebut biha, dengan makanan yang ditinggalkan tadi itu, darajatin fil jannah, derajat-derajat kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi afat, bahaya yang akan muncul ketika kita membiarkan diri kita memuaskan dengan makanan. Nabi menyatakan, la tumitu al-quluba bi kathrat ta'am wasyarab fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura 'alaihil ma'u. Nabi menyatakan, la tumitu, jangan engkau matikan al-quluba, hati-hati. Hati kita jangan engkau buat mati, katanya Nabi. Dengan apa? Bi kathratit ta'am wasyarab, dengan banyaknya makan, dengan banyaknya minum. Kita puas-puaskan, makan ini, makan itu, jangan. Itu buat matinya hati. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu, katanya Nabi, kazzar'i, seperti tetumbuhan. Yang mana yamutu, tetumbuhan itu juga akan mati. Idza katsura 'alaihil ma'u, kalau disirami terlalu banyak. Disiram, bukan tambah baik, tapi justru tetumbuhan itu akan mati. Sama seperti itu yang terjadi kepada kita manusia. Nabi Isa pernah menyatakan, aji'u akbadakum wa'irru ajsadakum li'alla qulubakum tuhibbullah ta'ala. Buatlah sering organ tubuhmu ini, hatimu ini dalam keadaan sering lapar. Wa'iru ajsadakum, dan jangan bermegah-megahan dengan pakaian-pakaian kamu sekalian. La'alla qulubakum tuhibbullaha ta'ala, agar hati kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taurat disebutkan, wa fit Taurati innallaha la yubghidu al-habra as-samina. Dikatakan bahwasannya dalam kitab Taurat, Allah tidak menyenangi kepada orang alim, orang ngerti ilmu agama, tapi dalam keadaan kegemuan, obesitas. Tidak senang. Orang alim loh, bukan orang biasa ini. Orang alim dalam kitab Taurat. Apa alasannya? Ka'anna samina yadullu al-ghaflati wa kathratil akli. Karena yang namanya orang obesitas itu menunjukkan sering lupa dan menunjukkan seringnya dalam keadaan makan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, innallaha yubghidul qari'a as-samina. Allah tidak menyenangi orang yang alim sekalipun tapi suka makan. Tapi suka makan. Tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hati-hati, wa fil khabari, dalam khabar disebutkan, innal akla ala syab'i yurithul barasa. Dikatakan orang yang makan sampai kenyang, sampai terkenyang-kenyang dia makan, sering seperti itu,
yurisul baroso, maka hal itu akan menyebabkan belang, akan menyebabkan penyakit belang. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan bulan Rajab dengan istighfar, dengan melaksanakan puasa, persiapan untuk menyambut tamu kita yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.